warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bunda Manaf. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Dalam video kali ini Bunda akan share kepada teman-teman mengenai tips membawa bayi melakukan perjalanan jauh atau mudik tuh ya. Meskipun di sini tahun ini kan ada wacana, bukan wacana sih, memang katanya mudik itu dilarang. Tapi alangkah baiknya kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, ada beberapa pengalaman nih yang Bunda rasakan saat membawa baby Manaf saat usianya baru 2 bulan itu melakukan perjalanan jauh dari Sidoarjo ke Bekasi. Kan lumayan lama banget kan, itu sampai 10 jam ya kan. Memang itu sangat menguras ini banget pikiran awalnya, gimana ya, bisa nggak ya, soalnya jauh banget perjalanannya. Nah, akhirnya bisa terlewati dengan baik. Jadi bagaimana sih tipsnya? Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa kondisi bayi kita adalah fit. Jadi kesehatan bayi kita itu sangat penting, khususnya saat mau melakukan perjalanan. Jangan sampai tuh ada sakit-sakit, misalnya demam, batuk, rewel, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut akan mengganggu perjalanan. Yang pastinya pada saat bayi tidak fit, akan sering rewel dalam perjalanan. Tidak dalam perjalanan aja rewel, apalagi dalam perjalanan. Nah, itu harus dipastikan bahwa sebelum melakukan perjalanan, kondisi bayi dalam keadaan fit. Kemudian mungkin jika bayi agak besar atau mungkin punya benda kesayangan, itu harap dibawa ya. Misalnya ada boneka tertentu, mainan boneka tertentu, atau mainan kerincingan tertentu yang biasanya lengket banget sama baby, itu bisa dibawa. Soalnya itu sangat membantu dalam menenangkan baby saat mau tidur atau saat mulai rewel, gelisah di dalam mobil. Ini saya ngomongnya ini ya tentang perjalanan darat pakai mobil. Kemudian yang ketiga adalah wajib makan sebelum melakukan perjalanan. Itu mungkin untuk baby yang usianya di atas 6 bulan kan sudah mulai MPASI tuh. Tapi kalau yang baby di bawah 6 bulan itu pastikan ASI-nya tercukupi dengan baik. Dan kan Bunda juga bisa melakukan DBF atau direct breastfeeding di dalam mobil. Atau kita bisa apabila ini punya pakai susu formula, nah itu jangan lupa untuk menyediakan air hangat dalam termos susu formulanya. Terus ada kontainer, kan sekarang ada kontainer itu ya untuk memisahkan jadwal ini pemberian susu lebih aman. Jadi kita nggak harus buka susunya di mobil dalam bus. Nah, kita bisa pakai kontainer itu, tinggal tuang aja. Kemudian selanjutnya adalah lengkapi persediaan kebutuhan si kecil. Ini yang pasti perlu banget ya, mulai dari popok, pakaian, entah itu lebih nyaman. Kalau menurut saya, kalau perjalanan jauh itu lebih nyamannya dengan popok sekali pakai ya. Karena sekarang mungkin ada ya pakai klodi-klodi itu kan. Nah, itu malah ribet, soalnya apa? Nanti kotornya nanti ditaruh di situ, bau. Alangkah baiknya kita pakai popok sekali pakai ya, nanti bisa langsung dibuang di rest area. Itu kejadian kemarin waktu sama baby Manaf ya. Jadi pada saat kita sampai Pamulang atau mana gitu, nah dia pupuk. Jadi saat dia pupuk ya, akhirnya kita harus buru-buru mencari rest area. Kemudian sempat rewel juga waktu dia mungkin popoknya mulai penuh ya, maksudnya sudah tidak nyaman dengan popoknya. Nah, itu kondisinya di tengah-tengah, kita udah jauh dari rest area. Wah, itu sudah mulai ya, akhirnya kita terpaksa ganti juga di dalam mobil. Jadi enaknya tuh pakai pospak ya kalau dalam perjalanan. Kemudian pakaian, kebutuhan tidur, misalnya kalau biasanya pakai selimut, biasanya pakai bantal yang bagaimana, nah itu kita harus memberikan kondisi yang senyaman mungkin bagi baby. Kemudian jangan lupa membawa obat-obatan P3K. Biasanya meskipun baby belum begitu butuh ya, mungkin untuk kita kan kita nggak tahu ya, mungkin ada terjadi sesuatu di mobil, antisipasi jangan sampai, tapi alangkah baiknya kita tetap membawa. Kemudian untuk orang tua juga jangan lupa membawa
camilan kesukaan. Kalau misalnya si baby sudah MPASI, ini jangan lupa juga bawa MPASI-nya, maksudnya camilannya. Kan biasanya ada biskuit, terus ada buah-buahan. Itu alangkah baiknya dibawa. Soalnya apa? Karena di dalam mobil khususnya kalau lama banget itu baby akan mudah bosan. Jadi dengan melakukan camilan, itu kan lebih enak. Maksudnya menghindari rewel juga. Kemudian alangkah baiknya kita menggunakan jalan yang bebas hambatan ya, atau jalan tol. Jadi kemarin kita benar-benar jalan tol dan itu kondisinya sempat hujan, masuk di mana ya, Cikampek itu sudah hujan deras. Jadi alangkah baiknya untuk jalur yang bebas hambatan, jalan tol kan mulus tuh ya, maksudnya kita bisa lebih cepat dari jalan biasa. Itu alangkah baiknya, soalnya memberikan waktu yang lebih efisien dalam perjalanan, lebih cepat juga. Kemudian pastikan si kecil selalu dalam keadaan riang, maksudnya biar nggak gelisah di dalam mobil. Alangkah baiknya kita selalu mengajak si kecil untuk berbincang, bernyanyi, bermain. Itu adalah salah satu kiat yang bisa kita lakukan jika dia tidak tidur. Kita berikan permainan, kita berikan nyanyian agar dia merasa nyaman dalam perjalanan. Kemudian saat rewel, berhentilah di rest area, karena hal ini dapat membantu kita untuk menenangkan si kecil. Kalau rewel dalam perjalanan itu pasti bakal lebih panik, apalagi si sopirnya ya, entah bapaknya atau siapa yang menjadi sopir, itu bakalan lebih panik. Pastikan pada saat baby mulai gelisah, mau rewel, pastikan kita bisa berhenti di area terdekat. Jadi saya kira itu ya, maksudnya memang kalau membawa bayi perjalanan jauh itu agak riskan ya, tapi kalau kita bisa menciptakan kondisi senyaman mungkin bagi bayi, pasti itu akan lebih asyik. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apabila ada kritik dan saran, jangan lupa komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Bunda selalu semangat untuk memberikan info video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.